Dihadiri atau tidaknya Presiden terpilih Republik Indonesia, proses pelantikan Presiden terpilih Republik Indonesia oleh Parlemen Uni Eropa tentunya tidak akan berpengaruh terhadap acara, karena kita semua tahu bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah secara sah dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Namun meskipun begitu, kita sedikit menarik pembahasan kepada kemitraan Indonesia dan Uni Eropa. Setelah sebelumnya KTT ASEAN Uni Eropa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kemitraan harus berdasarkan asas kesetaraan. Tidak boleh lagi ada pihak yang merasa mendominasi dan selalu mendikte pihak lainnya. Tentunya ini sangat luar biasa disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para parlemen Uni Eropa. Dan ini sudah sangat selayaknya disampaikan oleh pimpinan bangsa Indonesia. Namun, kita akan membahas terkait bagaimana Prabowo Subianto menyikapi kemitraan Indonesia dan Uni Eropa. Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa kita akan menjadi mitra yang baik bagi setiap pihak. Namun, jangan dilupakan, kita memiliki tujuan dan kita memiliki target. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah terkait hilirisasi dari Indonesia dan kemudian deforestasi dari Uni Eropa. Sama-sama aliansi ini memang saling berbalas kebijakan, termasuk nanti kita akan masuk kepada pembahasan biodiesel. Namun kita berfokus terlebih dahulu kepada hilirisasi, bagaimana dampaknya pada Uni Eropa hingga berujung di WTO. Untuk hilirisasi sendiri, memang pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang terkait pelarangan ekspor mineral mentah, dan inilah awal mula yang menyebabkan smelter-smelter di kita mulai berkembang. Kemudian industri Uni Eropa mulai menemui titik hambatan karena berkurangnya pasokan energi dari Indonesia. Namun meskipun begitu, tentunya kita tidak bisa mentolerir apa yang dikatakan oleh Uni Eropa. Uni Eropa memang menginginkan kita melepas kembali keran ekspor karena sebelumnya kita telah dikalahkan di WTO. Namun tentunya pemimpin yang akan datang, yakni Prabowo Subianto, akan melanjutkan gugatan banding terhadap Uni Eropa sebagai bentuk perlawanan terbaik dari bangsa Indonesia, dan Prabowo Subianto akan segenap dan selalu menjaga hilirisasi industri di dalam negeri. Dan yang tak kalah penting yang selalu disampaikan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah terkait kesejahteraan rakyat Indonesia. Berbicara tentang Prabowo, kita berbicara tentang keberlanjutan dan keberlangsungan program Presiden Joko Widodo, yakni hilirisasi industri di dalam negeri. Tentunya hilirisasi ini sangat berguna untuk Indonesia. Namun kali ini Indonesia jangan dilupakan oleh kita semua bahwa Indonesia masih memiliki sengketa hukum dan sengketa dagang di Uni Eropa. Tentunya Prabowo tidak akan gentar melanjutkan kebijakan hilirisasi industri di dalam negeri. Namun ada isu yang mengatakan bahwa Parlemen Uni Eropa atau delegasi Uni Eropa tidak akan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto. Jika kita berbicara tentang pelantikan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan dihelat, maka biasanya duta besar akan hadir dalam pelantikan tersebut. Namun, kita belum tahu apakah duta besar Uni Eropa akan hadir atau tidak. Hilirisasi ini berguna untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju, dan kita tentunya berharap bahwa Indonesia akan mencapai target tersebut. Indonesia emas akan segera tercipta. Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Saudara Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Ridha Sabana, Ketua Umum Prima, Saudara Agus Jabo, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Saudara Rozan Ruslani. Tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan.
Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga, pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi, inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau apa itu kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan, tetapi setelah ini rakyat
menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa
mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita